Ada-ada saja perilaku berpacaran remaja zaman sekarang. Orang tua mati-matian cari uang buat biaya hidup dan kebutuhan sekolah anaknya, biar si anak gak kesusahan. Malah dibalas dengan perlakuan yang gak masuk akal. Berita ini adalah kasus nyata yang terjadi dari Gorontalo, di mana Mia mencoba merangkumnya dari berbagai media informasi terpercaya dan menyajikannya menjadi alur cerita yang semoga dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Langsung aja kita masuk ke awal cerita. Bermula pada kehebohan di tengah malam yang membangunkan para warga di Jalan HB Jasin, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2016. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Teriakan dari salah satu warga mengindikasikan adanya tindakan kriminal. Akhirnya beberapa warga yang lain bangun dari tidurnya, bergegas menuju arah suara yang rupanya berasal dari rumah kediaman Bapak Nasir Mahmud. Ternyata yang berteriak adalah adik ipar Nasir. Saat itu ia berteriak meminta tolong kepada warga untuk membantunya membuka pintu kamar tidur sang kakak. Karena curiga ada perampok yang membawa senjata tajam, mereka yang masih belum sadar 100% karena bangun tidur menjadi sedikit takut. Namun ada warga yang sudah melapor ke Polres Gorontalo dan memanggil petugas supaya cepat datang ke lokasi. Sementara itu, sambil menunggu petugas, warga dan iparnya Nasir sempat menanyakan keberadaan anak dari Nasir. Namun keberadaannya di dalam kamar tidak ditemukan. Di sisi lain, warga juga udah siap dengan senjata seadanya. Ya siap-siap kalau pelaku nih tiba-tiba keluar kamar. Karena mereka tahu jika tidak ada jalan keluar lain selain dari pintu utama. Sambil berjaga, tim kepolisian pun tiba. Warga menceritakan kondisi dan posisi kamar yang diduga ada Nasir, anaknya, dan terduga pelaku. Setelah mengetahui denah rumah, polisi perlahan mendobrak pintu kamar Nasir. Dan betapa terkejutnya mereka melihat 3 orang terbujur bersimbah cairan merah di dalamnya. Nasir ditemukan dengan badan yang menghadap kasur, sementara kakinya terjuntai di lantai. Putrinya yang bernama Ananda Fitria sedang memakai baju tidur berwarna merah dengan posisi tengkurap juga bersimbah cairan merah di tangannya. Dan ada satu lagi pria yang diketahui adalah pacar dari Nanda, yaitu Opin Heda. Setelah tim medis memeriksa, sayangnya Nasir telah meninggal dunia. Sedangkan Nanda dan Opin Heda masih hidup. Keduanya lantas segera dibawa ke rumah sakit Bunda untuk diobati lukanya. Nanda memiliki luka sabetan di tangannya, sementara Opin tidak ada luka, hanya seperti irisan kecil aja. Saat di rumah sakit, mereka merintih-rintih kesakitan, namun karena dirasa keduanya masih bisa diajak komunikasi, penyidik pun berusaha meminta keterangannya walau sekecil apapun. Namun sayangnya keduanya tak banyak bicara, hanya rintihan kesakitan yang keluar dari mulut mereka. Ya apa mau dikata, kini penyidik fokus untuk mengolah TKP, mencari bukti-bukti kejahatan yang terjadi di dalam sana. Mungkinkah terjadi pencurian disertai dengan pembunuhan? Atau memang murni pembunuhan terencana? Awalnya kasus ini masih misterius, karena tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu rumah yang biasanya terjadi jika ada perampok datang dengan cara memaksa masuk. Selain itu kemungkinan yang lain adalah jika ketiganya secara sengaja dibunuh oleh orang yang mereka kenal, yang masuk ke dalam rumah atas izin sepemilik rumah. Setelah selesai mengolah TKP, penyidik lantas menanyai saksi, antara lain pihak keluarga juga para tetangga. Dari keterangan yang didapat, para saksi sepakat mencurigai Opin selaku kekasih Nanda sebagai dalang di balik aksi brutal di malam yang menegangkan itu. Hingga kemudian polisi yang sudah mengamankan barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku akhirnya menangkap Opin Heda dan dibawa ke kantor polisi. Sementara Nanda masih dirawat di rumah sakit. Singkat cerita,
Opin dengan wajah pasrahnya digelandang ke Polres Gorontalo. Penyidik segera mencecar beribu pertanyaan untuknya. Karena udah ada barang bukti di hadapannya, Opin tentunya nggak bisa mengelak. Ia pun mengakui jika dirinya lah yang membunuh ayah dari kekasihnya sendiri. Sementara itu penyidik yang memeriksa riwayat ponsel pelaku jadi begidik ngeri. Mereka mendapat surprise tak terduga di mana otak pembunuhan Nasir Mahmud bukan cuma Opin Heda, melainkan putri kandungnya sendirilah yang merencanakan aksi brutal tersebut. Akhirnya Nanda pun menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Dari sini ketahuan ya, jika dia menangis bukan karena kesakitan pada luka di tangannya. Dia itu nangis karena masa depannya akan suram, karena ia bakal jadi pesakitan dan tinggal di penjara, terpisah dari kekasih Romeo tercinta. Oke, dari sini Mia akan menceritakan kisah pasangan remaja maut yang tega menghabisi nyawa sang ayah tercinta. Ananda Fitria, berusia 17 tahun, seorang pelajar SMA yang dinilai baik dan santun oleh wali kelasnya di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Sang guru yang bernama Patricia itu mengatakan jika sebenarnya Nanda, sapaan akrabnya, merupakan siswa pindahan dari salah satu SMA di Jakarta. Saat itu pada bulan Februari tahun 2015, tepatnya pada saat kelas 10 di semester genap. Sementara Opin Heda berusia 20 tahun, walaupun usia segitu harusnya dia udah lulus SMA ya. Rupanya dia juga masih berstatus sebagai pelajar SMK di SMK Negeri 1 Gorontalo juga. Di sanalah keduanya bertemu hingga memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Pada awalnya Opin Heda dikenal sebagai cowok yang pendiam dan bersahaja. Dia juga menjadi ketua kelas. Sosok yang seharusnya digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan. Tidak ada catatan minus di raportnya. Intinya sih, Opin anak yang baik, sopan di mata guru dan teman sekolahnya. Selain itu, Opin juga dinilai lebih dewasa dibanding teman-teman di kelasnya. Itulah yang menjadikannya terpilih sebagai ketua kelas. Tak mudah membuat seseorang menjadi pemimpin di kelas. Ia harus memiliki skill yang membuat siswa lain kagum dan merasa nyaman di bawah pimpinan ketua. Jadi awalnya Opin dan Nanda itu tidak saling kenal. Namun saat di kelas 12, rupanya mereka berada di kelas yang sama, yaitu jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Nah, disitulah kedekatan mereka berdua berawal. Setiap hari bertemu, baik di sekolah, saat pulang sekolah, bahkan di hari libur. Keduanya sudah tak canggung lagi memamerkan hubungan mereka. Namun sayangnya makin hari, gaya pacaran mereka dinilai berlebihan oleh sang ayah Nasir Mahmud, hingga si ayah menyuruh putrinya untuk memutuskan hubungannya dengan Opin. Entah wataknya yang keras atau memang udah bucin banget nih sama kekasihnya, Nanda menolak permintaan ayahnya. Dia berdalih tetap bisa mengerjakan tugasnya sebagai pelajar walaupun ia memiliki pacar. Mendengar ini, Nasir menjelaskan percintaan di masa sekolah haram hukumnya. Pria itu berkali-kali menasehati hingga memarahi Nanda. Bukannya apa, dia cuma ingin putrinya itu menyelesaikan sekolahnya dulu dan kalau udah lulus terserah dia mau ngapain. Apalagi jika saat di rumah, Nanda yang selalu fokus sama HP-nya dan mesem-mesem membuat Nasir ngomel. Ia takutnya pelajaran anak itu terganggu. Pokoknya kalau ayahnya lagi ngomel, ada aja sanggahan dari Nanda. Contohnya seperti ini ya. Aku tuh udah cinta mati sama Opin ya. Gak ada yang bisa ngelarang aku, bahkan ayah sekalipun. Akhirnya pertengkaran di antara ayah dan anak ini terjadi setiap hari. Namun dasarnya si Nanda udah gak bisa dinasehatin, ia malah menyimpan amarah yang luar biasa di dalam hatinya. Dan yang lebih menyebalkan lagi nih baginya, si ayah udah gak memberikan uang jajan. Yang mana itu merupakan ancaman yang nyata karena Nanda gak nurut dengan omongannya. Bukannya merayu hati sang ayah, Nanda udah kesetanan banget nih. Bisikan iblis udah merasuk ke hati sanubarinya yang terdalam. Jika dulu ayah adalah laki-laki pertama yang dicintainya dalam hidup, kini baginya
ayah adalah sebuah sampah yang harus dimusnahkan agar tidak mengganggu jalan hidupnya lagi. Untuk itulah ada niatan menghabisi nyawa sang ayah. Kemudian ia curhat pada Opin tentang niat jahatnya dan meminta pria itu untuk membunuh ayahnya karena ia tak sanggup melakukannya sendiri. Mendengar ini, Opin yang masih memiliki akal sehat awalnya menolak. Namun karena Nanda mendesak, apalagi mereka dibayang-bayangin akan dipisahkan oleh sang ayah, membuat Opin galau. Ia juga tak maulah kehilangan gadis pujaannya itu, yang mana Nanda sudah diidamkan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Pikiran ini menjadikan Opin nekat untuk membantu pelaksanaan eksekusi terhadap Nasir Mahmud. Namun ia tidak mau juga jika melakukannya sendirian. Singkat cerita, keduanya udah sepakat. Mereka memilih tanggal 7 Mei 2016 sebagai hari eksekusi. Sekitar pukul 9 malam, Opin ditelepon oleh Nanda untuk mematangkan rencana mereka. Tak lama kemudian, malam itu Opin datang. Di sanalah mereka berembuk siapa yang akan membunuh Nasir. Entah kedatangan Opin ini diketahui Nasir atau tidak ya teman-teman. Intinya, setelah obrolan singkat itu, Opin pulang ke rumah dan kembali pada pukul 2 dini hari, tepatnya tanggal 8 Mei. Opin datang dengan jalan kaki dari daerah Andalas menuju TKP. Dalam pesan singkat, Nanda berkata, jika kunci pintu rumah ada di ventilasi pintu. Ia menyuruh Opin untuk membuka sendiri pintu dari luar. Selanjutnya, dalam pesan chat antara keduanya ditemukan fakta yang paling menyebalkan, di mana Nanda minta Opin untuk segera datang, biar proses eksekusi mereka cepat dilaksanakan. Dia udah gak sabar lihat bendera kuning ada di depan rumahnya, dan dia bisa bebas hidup berdua sama laki-laki pujaannya itu. Kembali ke Opin, ia yang berhasil masuk ke dalam rumah, bersembunyi di belakang sofa ruang tamu dan menunggu petunjuk dari Nanda. Sedangkan wanita itu sedari tadi udah mengawasi ayahnya untuk memeriksa apakah ayahnya sudah tertidur apa belum. Nah, karena udah yakin ayahnya tidur pulas, Nanda memanggil Opin dan mereka sama-sama masuk ke dalam kamar sang ayah. Dalam kondisi ini ya teman-teman, mereka masih saling menyuruh untuk memegang pisau yang sudah disiapkan. Ya udah, singkat cerita aja nih. Nanda mengambil bantal dan membekap wajah sang ayah. Secepat kilat, Opin yang sudah membawa pisau dapur milik Nanda segera menggorok leher sang ayah dengan sangat brutal. Jelas membuat Nasir kaget dan meronta kesakitan. Badannya lonjak-lonjak, memukul apa saja ke sana kemari, hingga membuat suara gaduh yang terdengar oleh adik iparnya di kamar sebelah. Saat Nasir memberontak inilah, pisau yang dipegang Opin mengenai tangan Nanda. Jadilah darah juga mengucur dari tangannya, namun cuma dikit banget. Di sisi lain, rupanya kegaduhan yang didengar oleh ipar Nasir membuat dirinya curiga. Lantas segera menuju ke kamar kakaknya, kemudian berusaha membuka pintu kamar yang seketika ditahan oleh Nanda. Gadis itu berusaha menutup pintu kembali. Mengetahui ada orang lain di dalam kamar, adik ipar Nasir yang ketakutan mengira ada perampok di dalam kamar, berteriak minta tolong sejadinya pada warga. Sementara itu, yang terjadi di dalam kamar adalah Nasir rupanya telah tewas. Sedangkan para pelaku yang ketakutan karena berasa dikepung, bingung harus melakukan apa, jika kabur pasti tertangkap. Karena tak ada jalan lain, akhirnya mereka pura-pura mati atau pura-pura menjadi korban. Mereka udah gak mikir apa-apa lagi, pokoknya mau pura-pura aja biar gak dikira pelakunya. Ya namanya juga amatiran, mereka gak ada rencana cadangan jika sampai ketahuan orang. Nah, begitulah kronologi malah menegangkan bagi Nasir yang harus tewas di tangan putri kandungnya. Kembali ke proses investigasi, keluarga yang tahu perihal ini langsung murka sejadi-jadinya. Apalagi saat proses rekonstruksi kejadian, waduh Mia gak sanggup deh dengernya.
Kakak dan adik korban mengutuk para pelaku. Mereka nggak peduli jika pelakunya adalah keponakan mereka sendiri. Yang mereka mau keduanya dihukum mati. Namun persidangan Ananda Fitria pada 8 Juni tahun 2016 memvonis gadis remaja itu yang selaku otak pembunuhan juga merupakan anak di bawah umur dituntut dengan hukuman 8 tahun kurungan penjara. Sedangkan Opin Heda divonis hukuman penjara maksimal 15 tahun. Jelas ini membuat keluarga korban murka dan sempat ricuh di area luar tempat sidang. Namun beberapa petugas kepolisian telah mengamankan lokasi. Baik teman-teman, kejadian telah terjadi 8 tahun lalu, yang artinya pelaku Nanda telah keluar dari penjara, namun rasa sakit keluarga tentu tidak dapat diobati. Ya sudah, lebih baik kita bersama-sama mendoakan almarhum, semoga diampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya. Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!